Heho Pop gengs. Komodo adalah hewan penyendiri. Mereka berkumpul di waktu makan saja atau sedang masa bereproduksi. Tapi untuk urusan perburuan makanan, ia memang tidak pernah berkawan dan itu nggak perlu. Komodo endemik Kepulauan Sunda Kecil adalah kadal terbesar di dunia. Hewan purba ini bisa mencium bau dan mendeteksi daging dengan lidah hingga jauh 9,5 km. Sedangkan jangkauan penglihatannya bisa sejauh 300 meter. Bisa berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Giginya bergerigi tajam, memiliki kelenjar racun, dan dilindungi ribuan bakteri di mulutnya. Pantas saja jika ia disebut sebagai pemangsa puncak di habitatnya. Mari kita lihat perburuannya di daratan timur Indonesia, tempat satu-satunya beliau bermukim. Primata saja masuk dalam daftar buruannya, dan jeritan si monyet mewarnai santapan kali ini. Berburu sendirian, mereka masih bisa berbagi hasil. Hewan soliter ini terkenal senang berbagi hasil tangkapan, dengan peraturan yang memburu mendapatkan jatah lebih. Dan yang besar itu adalah pejantannya. Terlihat dari ukurannya, di mana pejantan memang lebih besar dari betina. Komodo saat memakan buruan akan melahapnya utuh secara langsung. Itu karena rongga mulutnya sangat elastis, yang bisa terbuka lebar. Saat berburu, komodo mengandalkan kamuflase dan kesabaran, sambil berbaring menunggu mangsa yang lewat. Lihatlah strateginya berburu kali ini. Diam bersabar di balik pohon, memantau, masih bersabar, dan yuk, waktunya menyergap. Tak kenal gagal, ia mencari calon mangsa yang berlari kencang tadi. Kali ini ia mengeluarkan skill berlarinya yang tak terduga sangat kencang. Dengan kecepatan 20 km per jam, rusa ini bisa tertangkap. Dan giliran kelenjar racunnya bekerja saat ia menggigit, hingga melumpuhkan mangsa. Kalaupun ada hewan yang lolos dari rahang komodo, mereka hanya akan merasa beruntung sebentar. Ia dapat dengan tenang mengikuti pelarian sejauh bermil-mil saat racunnya mulai bekerja, menggunakan indera penciuman mereka yang tajam untuk menelusuri hewan yang telah digigitnya dan sudah jadi bangkai. Dan gigitan adalah salah satu senjatanya, dengan menyasar bagian bawah atau belakang buruannya. Kerbau ini tidak mengira ada predator di bawah kakinya. Bahkan hewan sebesar kerbau pun akan takluk. Pasrah menjadi mangsa kadal terbesar di dunia, yakni panjang bisa mencapai 3 meter dan beratnya 136 kg. Lalu anjing ini hanya bisa menggonggong beramai-ramai, sementara reptil raksasa ini sendiri saja dan tidak mundur. Komodo memiliki kecakapan untuk menelusuri seluruh rumah pulau mereka dalam berbagai medan. Bisa berjalan sejauh 7 mil per hari. Tapi mereka bisa tetap teguh pada wilayah tertentu sepanjang hidup mereka, atau tempat menetas mereka. Itulah makanya mereka bisa berlama-lama di Pulau Rinca dan pulau-pulau sekitarnya, menjadi warga asli yang menyebar di Indonesia saja. Lihatlah pertarungan yang adil ini. Komodo yang berburu kobra, menggigit dari ekornya dan dikibaskan tanda kemenangan. Gigitan sang ular bahkan tidak mempan. Beruntung komodo dikaruniai kulit yang kasar, tahan lama, serta diperkuat lempengan tulang yang keras. Komodo ini bahkan menyerang manusia. Terlihat ia menjulurkan lidahnya. Itu berarti ia sedang mendeteksi di mana daging atau bau mangsanya berada. Karena meski memiliki lubang hidung, tapi bukan untuk membaui. Itu hanya digunakan untuk bernafas. Yang digunakan adalah lidahnya. Sebagai catatan, komodo bisa memakan mangsa yang 80% lebih berat dari tubuhnya untuk sekali makan. Dan sebenarnya, lidah itu khusus untuk menangkap bau bangkai. Karena komodo lebih mengutamakan bangkai daripada mangsa yang hidup. Tapi kalau nggak ada bangkai, yang hidup pun bisa dikejarnya. Sesama mereka pun bisa bertarung, saling menyerang satu sama lain. Itu biasanya terjadi saat musim kawin tiba, saat memperebutkan betina atau memperebutkan wilayah. Komodo yang kalah akan terkunci di tanah. Nah, pemenang akan menjulurkan lidah ke arah betina untuk melihat penerimaan terhadapnya. Saat fase perkawinan, betina juga bersikap agresif sampai bisa ditaklukkan oleh pejantan. Tapi jika tidak ada pejantan di sekitarnya, komodo betina memiliki cara lain untuk bereproduksi, karena mereka memiliki kromosom seks jantan dan betina.
Komodo betina dapat bereproduksi secara aseksual dalam proses yang disebut dengan parthenogenesis. Untuk masa hidup di alam liar, komodo bisa sampai 30 tahun lamanya. Jika di darat mereka berkuasa, di lautan mereka tetap melihat semuanya menjadi mangsa. Ikan, si tuan rumah perairan, tidak lepas dari perburuan si komodo. Ikan sebesar ini cukup bagi mereka untuk seminggu. Komodo memang kadang-kadang menikmati penurunan garis pantai. Di lain waktu, ikan pari adalah hasil tangkapannya. Bahkan siang keesokan harinya, bayi hiu menjadi menu utama. Seekor komodo berjalan di pantai di pagi hari, tapi nggak terlalu sering. Itu terjadi jika sumber makanan dan habitat di pulau mungkin tidak cocok untuknya. Dan pelan-pelan berjalan, komodo ini melihat ada buruan sedang bersantai di bibir pantai. Tersadar, rusa itu pun berlari. Tak ada jalan lain selain ke air. Oh, jangan salah, komodo tidak takut air. Ia juga dikenal bisa berenang dan biasa berenang di pantai dekat habitatnya. Mangsa pun makin dekat. Komodo makin kencang dan waktunya makan siang. Waktunya menepi dan berjemur. Metabolisme komodo sangat lambat. Ia bisa makan sekali sebulan atau 2 kali setahun untuk ukuran buruan yang besar. Setelah itu, ia akan berjemur agar pencernaannya lancar. Jika makanan yang dilahapnya utuh tanpa dikunyah tidak tercerna dengan baik, itu akan membusuk di tubuhnya dan akan meracuninya. Rusa ini pun merasa aman saja di perairan, tanpa tahu bahwa pemangsanya jago di laut. Serangan pun datang, ia pun tak berkutik. Makan siang kali ini diseret ke daratan untuk disantap bersama. Cangkang keras kura-kura dari perairan tidak berguna bagi si predator ini juga, Pop Gengs. Ia bisa memasukkan kepalanya dan melahap semuanya. Rekannya yang satu masih berusaha untuk bisa menghancurkan penyu dari cangkangnya. Nah, gimana kira-kira dengan makhluk udara? Bisa kamu lihat contoh si Batman ini nih. Kelelawar yang bergelantungan ini gak menyangka masuk ke dalam wilayah kekuasaan si komodo, penguasa area di situ. Si komodo masih menengok ke atas. Memantau cara berburu hewan bersayap ini. Cara satu-satunya adalah memanjat. Kelelawar masih tidak mau berpindah. Mungkin belum sadar akan ancaman di depan mata. Dan beneran ancaman itu terbukti. Dan terlambat sudah. Kelelawar menjadi varian menu bagi komodo. Yup, begitulah gaya hewan Indonesia ini berburu. Meski sebenarnya ia datang dari Australia awalnya. Tapi bisa dipastikan, sebagai penghuni daratan Indonesia bagian timur, ia adalah predator besar yang berbahaya di darat, udara, dan air.